Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, guys. How are you today? Hopefully you're fine. Dan semoga kita selalu sehat ya. Oke, baik. Meeting kali ini adalah meeting sebelum kita UTS ya. Jadi this is the last meeting. Jadi saya harap kalian bisa mempersiapkan diri untuk minggu depan karena minggu depan kita akan ada apa? UTS, ya benar sekali. Oke, baik. Sambil saya share screen saya tentang materi untuk hari ini ya. Jadi kelanjutan yang kemarin ideal student. Let's see. Ya, ini ya. Oke. Baik, ideal student kemarin sudah belajar dan kalian sudah juga ada yang ada yang hanya jawab singkat aja, jadi sudah paham Bu, gitu aja tentang ideal student gitu aja ya, dan terserah kalian ya kalau mau hanya seperti itu. Tapi juga yang bagus dia mau explore apa sih ideal student itu, dia setuju di pendapatnya siapa, dan dia bahkan mendefinisikan ideal student menurut dia sendiri. Oke, di sini juga ada juga yang berusaha menjawab di sini, oke saya hargai, thank you. Dan juga ada juga yang membuat beberapa kalimat yang ada di yang sudah kita jelaskan kemarin itu. Oke, baik, itu review dari saya. Oh ya, kemarin tadi juga yang tanya sih, kalau menurut Bu Marisa, ideal student untuk Bu Marisa itu apa gitu ya. Oke, for me, ideal student just simple ya. Ideal student itu yang bisa managing time well, jadi bisa manage atau mengatur waktunya tuh dengan baik. Jadi sebagai mahasiswa yang aktif di UKM dan juga sebagai anak yang baik di rumah kayak gitu. Kalau saya just simple itu aja. Jadi mahasiswa baik di kampus ya tentu berhubungan dengan teman-teman dan dosennya ya, dia juga baik sama dosennya, baik sama teman-temannya, menjaga sopan santunnya karena mahasiswa itu gini, jadi supaya ilmunya berkah itu berbuat baiklah kepada semua orang gitu, apalagi sama dosen sama teman-teman yang selalu berinteraksi setiap hari. Oke gitu, ya lebih eksplornya lebih dalamnya lagi ya tentunya kalau berbuat baik itu ya tentunya bagaimana sih menyenangkan hati gitu ya teman-teman orang sekitarnya, tentunya dosennya, tentunya dengan mengikuti rule regulasi yang sudah ditentukan kepada dosennya. Apapun itu, kalau kalian berusaha tentu tidak akan terasa sulit. Ya, memang awal-awal sangat berat dan sulit sekali ya. Tapi ya, tidak apa-apa. Memang itu that's a challenge ya, to be a good student, ideal student. Oke, gitu. Ya baik, cukup untuk ideal student. Kita akan menuju ke poin C. Ini ya. Oke, saya note dulu. Oke, kita belajar ini. Conversational practice, how to express personal opinions, gitu ya. Oke, di sini biasa kalau poin C kita belajar conversation ya. Tentunya kalau kalian punya grup sendiri di grup-grup kecil di kelas saya, itu kalian bisa gunakan untuk praktis kata-kata yang akan kita bahas kali ini ya. Oke. Jadi intinya, oke di sini ada beberapa kata gitu ya. In my opinion gitu, in my opinion, kemudian what's your definitions gitu ya. Oke baik, jadi intinya di sini itu mengekspresikan pendapat ya. Jadi mengekspresikan pendapat supaya baik dan sopan itu seperti apa in English kayak gitu. Oke, di sini ada berapa many ya. Oke, sebentar. Oke, di sini ada in my opinion, what's your definitions? Ada six ya. Ya, in my opinion, an ideal student holds all that's good and noble. Jadi pendapat saya murid yang ideal itu ya
sederhana, bagus gitu dan berprestasi gitu. In my opinion gitu ya, pendapat saya. Atau juga pakai ekspresi what's your definitions, what's your opinion about, dan tanya tentang mengemukakan pendapat. Jadi what's your definitions or what's your opinion of an ideal student, seperti itu. Oke, kemudian ada juga yang I think, menurutku gitu ya, I have similar definitions with yours. Jadi saya punya pendapat yang sama dengan Anda tentang penegasan tambahan tentang apa gitu misalnya. Oke, for me ya itu juga ya. Jadi for me itu juga personal opinion kalian gitu. Performance is a very essential element because the good students becomes a model for his friends gitu ya. Jadi menurut saya itu ya penampilan itu ya penting sekali untuk ideal student gitu, misalnya. Oke, selanjutnya ada how do you see, what do you think of, ini juga tanya juga ya. Menurutmu apa yang kamu bisa kemukakan gitu ya, intinya seperti itu, student to be ideal, atau bagaimana sih murid bisa jadi murid ideal itu seperti apa kayak gitu. Oke, kemudian yang keenam, I think ya, itu sama ya, jurnal pendidikan dan sikap gitu ya, perilaku, jurnal pendidikan dan perilaku atau karakter itu can be good start to find the articles that fit with your topic ya. Tadi ini semuanya ada di teks ya, di bacaan, Anda bisa lihat sendiri, nanti bisa cek di situ. Oke, di sini juga ada beberapa phrases atau ekspresi ya, frase atau ungkapan yang Anda bisa gunakan untuk opini pribadi, misalnya I personally believe, I personally think, I personally feel, to my mind, in your opinion, gitu. Anda bisa latihan sendiri seperti biasa ya, pronouns gitu. Oke, kita coba ulang yang pertama ya. I personally believe, I personally think, I personally feel, to my mind, kemudian in your opinion, how, what, who, when, and which. Oke, di sini tugasnya itu tugas di sini ya. Nanti untuk kita kasih tahu apa sih yang akan kita lakukan hari ini kayak gitu ya. Oke, di sini tuh contoh tugas ya. Silahkan bekerja secara berpasangan atau secara kelompok ya. Kemudian ask and give personal opinion. Jadi silahkan saling bertanya dan menjawab tentang pendapat kalian. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, misalnya nomor 1 nih, ini tentang student in the university, jadi mahasiswa itu sebagai aktivis ya, and brave to voice their opinions against the authority. Jadi dia itu aktivis dan dia itu berani sekali menyuarakan suaranya terhadap peraturan yang ada. Jadi komplain gitu ya, demo lah istilahnya, demo gitu. Tapi secara akademis dia itu kurang berprestasi. Dan bahkan dia lebih banyak menghabiskan waktunya di kampus itu untuk kegiatan UKM aja kayak gitu. Jadi bahkan malam-malam kayak gitu. Itu menurut pendapat Anda itu bagaimana ya? What's your opinion about this fact gitu ya? About this fact itu bagaimana? Do you agree or not? If you agree, why? Gitu. What's your reason? If you're not agree, and why you say that you don't agree, gitu ya. Nah, gitu. Oke, kalau nomor 2 itu tentang minimarket ya. Jadi minimarket itu sekarang itu kan banyak banget seperti sebut saja ya, Indomaret, Alfamart, kayak gitu. Itu kan berapa kilometer kita selalu melihatnya gitu ya kalau di jalan kayak gitu. Nah, itu bagaimana menurut kalian? Apakah itu bagus gitu ya? Bahkan mereka tuh juga 24 hours ya, buka terus dan kadang ya banyak diskonnya kayak gitu. Terus menghadapi ini local markets, jadi yang kayak pasar-pasar tradisional, kemudian warung-warung yang tetangga kita tuh jadi kalah kayak gitu pamornya sama si minimarket yang ada kayak gitu ya. Nah, itu bagaimana menurut kalian? Do you agree? What's your opinion? Do you like shopping in Indomaret? Or do you just buy in your neighbor market ya, minimarket di tetangga kalian? Nah, itu gimana? What's your opinion about this? Oke.
Itu yang number 2 ya, tentang minimarket. Oke, kalau nomor 3 tentang apa nih? Oh, tentang KPK. Nah, KPK di sini tuh government itu tuh sudah menggalakkan sekali program KPK. Apa namanya? Mereka diberantas pelaku KPK-nya, tapi kok masih ada juga gitu ya kasus-kasus seperti itu. Nah, what's your opinion about this? Oke, kemudian yang nomor 4 ini tentang ini ya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin bagus. Tapi kalau sekarang ya, sekarang pada faktanya itu Indonesia mengalami resesi ya, sudah kalian ikuti di berita-berita. Nah, itu menurut kalian tuh bisa jadikan diskusi, itu bagus ya, itu what's your opinion ya? Gimana? Karena justru yang growth, yang tumbuh itu malah di ini ya, di online shop seperti Bukalapak, Shopee dan sebagainya itu malah meningkat ya belanja online. Tapi secara offline seperti di mall-mall itu banyak sekali yang tutup karena orang-orang tuh malas untuk keluar rumah, just stay at home gitu ya, dan belanja dari rumah tentunya ya. Nah, itu menurut Anda juga bagaimana? Do you agree or which one do you choose ya? Kalau Anda sendiri tuh suka yang offline atau online kalau belanja? Oke, baik. Yang terakhir, nah, ini ya, it's about our religion ya, Islam. It's a peaceful religion ya. Kita tahu bahwa Islam itu agama yang menyuarakan perdamaian, tapi but why gitu ya? Banyak yang mengatakan Islam itu penuh dengan kekerasan dan terorisme, dan bahkan non Muslim itu curiga dengan Islam gitu ya. Yang benar sih Islam itu agama yang damai, yang benar nggak sih? Kok banyak teror, terus banyak di negara-negara Islam itu seperti itu ya? Tahu sendiri Anda keadaannya bagaimana? Itu menurut Anda itu what's your opinion about this? Nah, ini bisa diskusi dengan temannya. Jika Anda ingin try to practice using English, how to express opinion seperti tadi. Oke, baik, sudah dipahami ya untuk poin C ya. Kita lanjut aja ke poin D tentang grammar fokus, predicate and verbs. Jadi kita belajar apa namanya predikat ya dalam bahasa Indonesia dan verbs, kata kerja. Ini adalah dua hal yang harus ada, wajib ada dalam sebuah kalimat ya. Jadi minimal dua hal ini itu adalah unsur pembentuk dari kalimat itu. Oke, jadi kalimat ya, kita mulai dari awalnya. Kalimat itu terdiri dari klausa. Dan klausa itu dibentuk dari ya kata, words here. Oke, saya pakai annotate dulu. Oke, di sini words ya, dan juga frase itu akan membentuk sebuah klausa. Oke. Kemudian dibentuk paling simpelnya sendiri, klausa itu terdiri dari subjek, nah ini ya, dan juga predikat. Oke. Subjek itu selalu terdiri dari kalimat ya. Ingat, subjek itu terdiri dari, saya ganti warnanya, terdiri dari noun dan juga subjek itu terdiri dari noun. Sedangkan predikat ini ya, predikat itu terdiri dari bentukan verbs ya, kata kerja kayak gitu. Oke, jadi kali ini kita tuh fokusnya ke verbs. Dan verbs atau kata kerja itu adalah kata yang mengekspresikan action, doing, apa yang sedang dilakukan. Seperti apa sih? Swim, berenang, drink, minum, kick, menendang, throw, melempar, pick, mengambil. Nah, seperti itu. Nah, ini ada tipe-tipenya. Saya close dulu. Oke, sorry. Saya hapus dulu, saya lupa tidak hapus nih. Oke. Saya hapus dulu semuanya. Oke, baik, biar bisa di-grab ya. Oke, baik. Oke, di sini tipe dari kata kerja ini ya, tipe-tipe dari kata kerja itu ada 3. Jadi ada intransitif, ada transitif, dan juga linking verb. Ada lagi 4 ya, to be verbs. Oke, baik, yang pertama adalah intransitive verb. Apa sih intransitive verb? Jadi kata kerja yang ini artinya tidak ya, in di sini artinya tidak, yaitu yang tidak membutuhkan objek secara langsung. Jadi misalnya I went, aku pergi aja, nggak perlu objek ya. To his class itu bukan objek ya, di sini namanya komplement.
pelengkap ya. Jadi saya pergi ke kelasnya pagi ini ya gitu. Jadi aku pergi gitu cukup gitu ya. Jadi tidak membutuhkan objek. Terus juga ada the plane flies. Jadi pesawatnya terbang so high. Nah, so high ini bukan objek tapi apa pelengkap ya lagi. Atau enggak di sini bisa juga disebut keterangan ya, kata keterangannya beri pelengkap tadi komplement ya, so high. Jadi terbang sangat tinggi. Oke, sorry. Baik, yang kedua adalah transitive verbs. Transitive verbs itu kata kerja yang membutuhkan objek atau diikuti dengan direct objek langsung. Seperti apa sih transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan objek di sini? Kita lihat ada kata give ya, memberi. Kalau memberi pasti memberi apa? Memberi kepada siapa gitu ya. Oke, di sini subjeknya atau subjeknya adalah Profesor Zuhri, subjek. Give, predikat. Me, nah ini objeknya, memberiku. Memberiku apa? Dan bisa dilanjutkan extra assignment, tugas tambahan. Oke, contoh selanjutnya I sebagai subjek, drinknya sebagai kata kerja, minum apa gitu ya, minum 8 glasses of water every day. Jadi minum 8 gelas sehari untuk kesehatan gitu ya. Oke, every day di sini apa namanya kata-kata. Oke, bisa dipahami ya. Jadi intinya in tidak membutuhkan objek. Transitive itu berarti membutuhkan objek. Jadi dilihat dari apa namanya subjek predikat gitu ya. Oke, baik. Lanjut ya. Oke, nomor 3 adalah linking verbs, yaitu verbs atau kata kerja yang kata kerja yang menghubungkan ya, link, menghubungkan apa namanya subjek dan kata keterangan. Oke, baik. Apa sih anggotanya linking verbs itu biasanya ada seems, ingat ya, seems, looks, nah, ini tampak gitu ya. Oke, di sini tuh menghubungkan subjek dan komplement kayak gini loh, to only care, itu komplement ya. Very beautiful tonight, seperti itu. Dan itu biasanya tertentu ya, ada seems, looks, sounds, kemudian disappeared, appeared, gitu ya. Oke. Nah, di sini my professors, subjeknya seems, linking verbs, tampak hanya peduli kepada mahasiswa yang datang ke kelas on time, gitu ya. Oke, itu tampaknya, looks itu juga artinya tampaknya. And it looks very beautiful tonight, gitu ya. Anis tampak sangat cantik sekali malam ini, gitu, seems ya. Oke, baik. Lanjut ya. Tadi linking verb seperti itu, menghubungkan intinya. Dan dia tidak bisa berdiri sendiri, ingat ya, linking verbs itu tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan intransitive verbs itu bisa berdiri sendiri. Misalnya gini, I went gitu aja boleh. The plane flies itu boleh ya. Oke, jadi kan Ani looks apa kan menggantungkan ya kesannya. Oke, gitu. Bahasa lanjut ya ke terakhir to be verbs. Jadi intinya to be ya di sini tuh bahasa Indonesia tuh nggak ada to be. Tapi kalau bahasa Inggris ada to be itu apa aja sih? Ada is, am, a, was, way gitu ya. Jadi disingkat SMA was way. SMA was way itu apa sih? Is, am, are, was, were, sorry ya 5. Jadi SMA was way, saya singkat seperti itu. Itu guru SMP saya yang mengajari seperti itu ya. Jadi lebih apa namanya lebih enak dikenali ya. Baik, to be ini ya. Jadi itu ya ini ada tambahannya been sama being. Sebenarnya ada ya betul been sama being. Betul. Is, am, are, was, were gitu kan. Is, am, are, was, were kita ya, kita nih SMA was way gitu kan disingkat seperti itu SMA was way. Oke, ada juga been, being gitu. Nah, bisa terletak setelah subjek tentunya nih ya. It is endless if you are arguing like this. Ya, ini tidak akan pernah berakhir ya, endless ya, the endless love gitu ya. Cinta tidak pernah berakhir ya, cie bucin banget gitu ya. Oke, endless
Oke, this is a new laptop. This is a new laptop. Oke, kalian sudah sering lihat lah kayak gini ya, kayak gini tuh sudah sering lihat. Oke, bisa dipahami ya. Nanti kalau you have any questions, you just post in WhatsApp group ya. Gini, jadi nanti kan ngisi link absen. Kalau Anda ngisi yang di kolom yang tidak paham, itu lebih baik Anda tanyakan daripada penasaran. Dan saya juga nggak bisa jawab, nggak bisa japri satu-satu ini pertanyaannya. Aduh, nanti waktunya habis untuk japri kalian satu-satu. Jadi, kalian inisiatif sendiri. Kalau Anda butuh, Anda pengen dijawab pertanyaannya, just post in WhatsApp group. Atau Anda kalau malu WhatsApp group, ya just PM me ya. Private message to me pas jam mengajar tentunya ya. Oke, baik. Oke, sekarang kita lanjut ke tasnya. Tugas ini ada 10 questions di sini ya. Kita coba setelah satu-satu, tapi nanti yang menjawab adalah kalian. Jadi hanya kasih contoh nomor 1 aja, nanti kalian yang menjawab sendiri gitu ya. Oke, cara jawabnya gimana? Gini ya, jadi nanti kalian, oke, saya jelaskan dulu nomor 1 ya. Oke, nomor 1 ini, the director told, yang dicetak pada told the actor, do your best and will be a hit. Oke, the sutradara itu mengatakan kepada, ya, told, mengatakan kepada the actor, lakukan yang terbaik, jadi kita bisa membuat sesuatu yang terkenal, biar kita terkenal. Gitu. A hit itu pukulan ya, sesuatu yang gimana ya, pokoknya filmnya itu laris kayak gitu. Oke, jadi di sini told itu masuk di apa? Apakah dia trans, in atau linking? Ingat ya, told mengatakan ya, mengatakan berarti kalau the director told gitu aja kan nggak make sense gitu. Mengatakan apa ya? The told the actor gitu ya. Berarti dia membutuhkan objek, kalau membutuhkan berarti transitif. Nah, seperti itu cara jawabnya. Jadi Anda fokusnya di yang di bold ini tuh dia masuk apa, gitu ya. Kan ciri-cirinya tadi sudah saya kasih tahu, kalau intransitif itu I win gitu aja tuh udah cukup. Oke. Kemudian kalau linking verbs itu biasanya kayak ada ini to, very, gitu ya, diikuti kata sifat atau kata keterangan. Oke, baik, cara jawabnya gini ya. Jadi nanti kalian go to the link absen seperti minggu lalu, baik di sini ya. Oke, jadi nanti seperti biasa Anda ketik nama kalian, nama lengkap ya tentunya, terus NIM kalian, terus apa yang Anda pahami. Oke, I understand about today's material, today's topic ya. Boleh banget bisa jelasin ya kalau ada penerjemahan. In point C, I studied about expressing ini ya, boleh banget ya kalian sebutnya ekspresinya apa, misalnya I think, for me gitu ya. Terus I practice with my friend, misalnya gitu. My practice with my friends about opinion in today's corona, about opinion in corona effect to market, to Indonesia, gitu misalnya. Misalnya Anda juga menyampaikan, I agree that government should help I agree, saya ganti I think that government should take an action gitu misalnya, an action to increase, meningkatkan ya, our offline market, income, pendapatan, income apa pendapatannya, income.
Oke, itu yang poin C. Oh, ini poin itu pakai D ya, biar tidak di merah dia. Jadi kalau merah itu tandanya grammar Anda salah. Oke, poin D, I try to answer number one. Jadi kalian nggak boleh answer number one karena kan udah jawabannya. Number one is transitive. Transitive. Dalam kurung needs object. Nah, gitu ya. Nah, itu dari saya. Boleh ya answer semua number itu boleh banget, itu masalahnya semakin bagus. Kalau mau nambah satu aja juga it's okay ya, terserah kalian. Mau nggak jawab pun juga terserah kalian. Kalian itu kalian soalnya kalian yang butuh gitu ya, kalian yang menganggap ini penting ya oke, silahkan jawab. Kalau enggak ya terserah kalian ya. Saya hanya menilai berdasarkan apa yang kalian perbuat seperti itu. Kayak malaikat aja Bu. Ya memang ya. Jadi saya hanya skor sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Oke, jika belum paham, oke, I understand topik. Ya, ini understand kan Anda bisa klik kanan, kemudian understand gitu ya. Kebetulannya kayak gitu aja. I understand. Oke, saya besarkan ya supaya Anda bisa lihat. Oke. Nah, ini contoh topiknya. I understand. I will ask privately or in WAG if I have any question. Nah, kayak gitu. Udah langsung klik submit gitu ya. Oke, ya. Oke, misalnya itu ya contohnya. Oke, baik, kembali lagi ke mana tadi ya, ini ya. Oke, jadi untuk nomor 2, ini silahkan disappear itu apa sih? Tampak ada innya. Nah, kira-kira apa? Terus nomor 3, the vegetarian. Thief tadi nganu ya, thief itu pencuri tidak tampak di kegelapan. Vegetarian apa itu? Vegetarian burger. Jadi burger yang hanya sayur-sayuran aja, nggak ada dagingnya gitu ya. Oke. Rasanya apa ya? Rasanya seperti ya salted cardboard. Apa ya? Kayak papan apa semacam apa ya, papan kartu yang cuma dikasih garam gitu, nggak ada daging-dagingnya sama sekali gitu ya. Nah, biasanya burger itu kan identik dengan ham itunya ya, daging besarnya itu yang membuat enak. Tapi kalau vegetarian ya kayak gitu deh rasanya kayak gitu. Oke, nanti yang lain bisa lanjut sendiri, misalnya ini apa. Nanti bisa dibantu dengan kamus atau Google Translate apa sih artinya. Tapi sebenarnya nggak perlu tahu artinya pun, Anda biasanya sudah bisa mengenali itu transitif atau intransitif, seperti became, hiding, bersembunyi. Ini became, maksudnya arti yang di sininya ya, arti yang tidak di bold, yang tidak dicetak cetak tebal. Hiding, bersembunyi, give, memberi, looks, tampak, kick, menendang, smile, senyum, dan completing, menyelesaikan gitu ya. Oke, di sini ada online resource ya kalau Anda ingin coba di situ. Oke, baik, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Saya menegaskan, if you have any questions, you just post in WhatsApp group or just PM me ya. Tadi sudah ada step-stepnya untuk kalian absen sekalian dengan menjawab pertanyaan jika Anda ingin aktif gitu ya, menunjukkan keaktifan kalian di sini. Oke, baik, sebelum saya tutup, silahkan dipelajari materi-materi yang lalu. Nanti simpel aja sih, saya usahakan untuk cari yang mudah-mudah untuk untuk UTS-nya. Nanti berupa Google Form aja, nanti Anda tinggal ngisi ABCD-an gitu ya, multiple choice, jadi enak banget, tinggal klik-klik aja, tapi tetap jangan asal klik ya, yang penting selesai, terus nanti komplain, nilai saya kok segini Bu, boleh nggak diulangi lagi? No, ya nggak ada remedi, jadi harus benar-benar belajar yang bagus dan teliti jawabnya. Jadi gunakan maksimal waktu, jadi saya tuh biasanya memberikan waktu sesuai dengan panjang waktu kuliah kalian. Jadi misalnya kuliahnya mulai jam 7, berarti selesai UTS-nya 8.40 maksimal. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya, itu panjang banget 120 menit, bayangkan ya. 110 menit, nah itu sudah waktu yang panjang untuk kalian untuk mengerjakan UTS. Oke, baik, saya akhiri ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.